Halo guys, welcome back to my channel di Bosto Serban Nursery. Nah, di video kali ini di depan Anda ini ada tanaman ditops ya. Jadi di video kali ini kita mau unboxing tanaman ditops yang baru dibeli. Nah, seperti ini guys. Coba kita buka dulu ya. Ada nama saya ini, Danang. Jadi karena banyak pertanyaan cara merawat ditops ya, saya juga baru dari biji ya. Jadinya mau nggak mau kalau misalnya cara perawatan ditops besar, jadi ya kita mau nggak mau beli si ditops besarnya dulu ya. Nah, jadi seperti ini ya guys. Nah, tapi biasanya ditops yang baru datang itu ya, biasanya sih kalau misalnya kita beli itu litop yang ini seperti ini, ada baiknya kita repotting satu-satu guys, karena kita kan ini nggak tahu nih, misalnya si litops ini butuh air apa enggak. Seperti kalau kita lihat seperti ini mengkerut ya, yang ini sebelah sini mengkerut, ini butuh air. Dan ada juga yang ini juga mengkerut, ini masih ini sehat ya, jadi nggak mengkerut, jadi ini tidak butuh air. Nah, ada baiknya kita pisahkan mereka satu pot satu, karena ini kita juga nggak tahu nih, misalnya ini tanaman ini kan intro aja ya. Jadi setelah saya pelajari, ini adalah tanaman 4 musim. Nah, jadi pada saat musim tertentu dia lagi splitting ataupun dia lagi berbunga, itu kebutuhan airnya berbeda-beda guys. Nah, bayangin kalau misalnya yang satu misalnya belum splitting, sedangkan yang satu sudah splitting. Nah, yang kalau lagi dia splitting membentuk daun baru, itu kita tidak boleh melakukan penyiraman. Nah, Anda bisa bayangin nggak kalau misalnya yang lagi satu lagi splitting, ini misalnya yang ini nih deket-deketan, ini lagi splitting, ini kelihatannya juga mau split, dan yang ini nggak di splitting dan dia butuh air seperti ini nih, mengkerut. Nah, kalau kita siram kan takutnya nanti malah kena yang splitting. Nah, jadi ada baiknya, lebih baik kalau misalnya kita beli litops yang paketan ya, yang beginian nih, ada baiknya kita repotting untuk pisahkan mereka ke pot satu-satu. Nah, ini ketahuan mungkin mereka juga ini adalah litops import ya, yang langsung dibelinya paket begini. Jadi untuk meminimalisir dia mati, lebih baik kita repotting. Nah, kita bongkar ya, lihat medianya. Ini dia pakai, kalau Anda lihat nih, tuh dia ada pakai sekam bakar, ada juga pakai pumai sama pasir malang guys. Nah, kemudian ini saya nggak tahu apa, kokopit atau pitmos, ini pitmos sepertinya guys. Nah, jadi seperti ini ya, ini pakai pitmos guys, sama ada sedikit perlite. Nah, kalau saya nanti rencana saya sih setelah saya lihat-lihat ya, jadi saya ikutin yang orang Australia, dia pakai campuran pitmos. Sebenarnya kalau di luar negeri sekali ada juga yang pakai full pumice, tapi kayaknya kalau di kita itu, kalau full pumice kita bisa sering-sering melakukan penyiraman guys. Jadi kalau pumice itu mungkin terlalu poros, mungkin nanti saya akan pakai campuran pitmos mungkin sekitar 10%, sisanya 90% pumice, dan 10% saya kasih lagi adalah vermiculite guys. Nah, jadi itu nanti adalah campuran media saya untuk si litops ini. Oke guys, seperti ini ya guys. Nah, sebentar ini nanti saya mau siapkan medianya dulu ya guys. Jadi ini video kita cepetin dulu. Sekalian ini saya mau bersihin akarnya guys ya. Oke, dan ini kayaknya kalau dibersihin ya, kayaknya saya mau bersihinnya dengan air aja deh guys. Jadi benar-benar bersih nanti. Nah guys, ini bahan-bahannya udah ready ya. Ada tisu dan juga ada ini air bersih ya. Nah, ini jadi saya mau bersihkan akarnya. Seperti ini guys, dibersihkan. Soalnya saya takut ada sekam bakar apa segala macem, jadi mendingan saya bersihin dulu sekaligus. Tadi kan ada yang nih, kalau dilihat kan ada yang kerut-kerut ya guys, jadi sekalian dia isi energi dulu, minum air. Nah, jadi seperti ini guys, bersih guys. Nah, jadi
ini satu-satu kita seperti ini guys. Nah, kita keringin pakai tisu. Nah, tapi ini kan nggak kering banget nih guys, diangin-anginin dulu aja guys. Jadi sekalian kita nunggu dia kering guys. Nah, seperti ini ya guys. Jadi yang udah kering kita pisahin satu. Nah, begitu seterusnya guys di video ini nih. Nah, kalau kita lihat kan ini masih banyak nih yang seperti ini nih. Nah, kita bersihin seperti tadi ya guys ya. Nah, jadi karena saya lagi bersihin ini, videonya kita skip dulu guys. Oke. Nah guys, ini tadi setelah dicuci dan dikeringkan ya. Jadi bersih seperti ini ya. Nah, ini kita dapat ada sekitar 5, 10, 15, ada sekitar 20-an lah. Mungkin 22 ya. Nah, tapi kita bisa juga gini guys. Nah, setelah dibersihkan ada juga beberapa ya. Tadi saya cek ada beberapa yang lembek dan seperti ini guys, keropak. Jadi kayaknya kalau kayak gini dia chance-nya, resiko dia kurang fokus ini. Resiko dia hidup agak kurang fokus. Nah, seperti itu guys, dan ini agak lembek nih tuh. Jadi ini nggak apa-apa, coba aja kita tanam, jangan menyerah. Nah, jadi berhubung karena saya ada 20, berarti kalau main game ini kita ibaratkan koin kita ada 20 ya. Jadi kita punya 20 kesempatan buat merawat si Litops ini. Jadi kita punya 20 kali trial buat coba-coba perawatan yang pas untuk Litops kita seperti apa. Nah, jadi ini masing-masing mau saya potin satu orang satu. Jadi walaupun masih kecil, ini kurang lebih ukuran masih belum 1 cm ini ya, atau sudah 1 cm ini. Nanti akan saya potin satu-satu. Jadi besok kita butuh 20 pot. Nah, jadi ini mau saya angin-anginkan dulu. Mungkin besok baru kita tanam. Nah, jadi media yang saya gunakan seperti ini guys. Seperti tadi saya bilang, pumice. Nah, tapi pumice ada 2 macam ya. Jadi ini pumice yang saya pakai ini biasanya ini pumice untuk tanaman karnivora. Nah, jadi ini kalau kata orang sih katanya ini pumice laut. Jadi teksturnya agak sedikit lebih garing. Nah, sedangkan kalau yang ini saya pakai buat kaktus ya. Jadi mau saya pakai juga buat Litops. Jadi ini pumice dari, katanya sih pumice gunung dari NTT. Tapi ini untuk tanaman kaktus saya bagus sekali karena ini terlihat masih ada sedikit tanah bekas mineral ya. Jadi kalau yang buat kaktus atau sejenisnya saya pakai ini guys. Tapi kalau misalnya untuk tanaman karnivora saya pakai ini karena kelihatan lebih bersih ya. Nah, yang ini kelihatan lebih banyak mineralnya. Jadi kalau yang ini cucinya nggak repot. Kalau yang ini kan cucinya repot. Tapi ini kalau buat kaktus paling saya cuma steril biasa aja guys. Jadi kalau lagi panas sengaja saya jemur supaya ini pumice-nya steril. Nah, jadi kalau beli pumice di sini otomatis pumice ini udah steril guys. Karena satu karung biasa saya jemur kalau lagi panas ya. Jadi saya jemur semuanya. Nah, jadi cara membuat medianya ini guys. Ini kondisi pumice-nya 90%. Ini vermiculite. Kita ambil contoh aja ya, peat moss seperti itu. Nah, kita tinggal aduk. Nah, tinggal aduk aja guys. Nah, jadi medianya kurang lebih jadi seperti ini guys. Media untuk Litops kita besok. Nah, jadi ini adalah contoh aja ya. Jadi ini medianya yang mau saya pakai seperti ini guys. Peat moss dengan vermiculite dan pumice. Dan ini lebih lebih dominan pumice ya. Nah, jadi media saya besok seperti ini dan saya pengen nyiapin pot 20 dulu untuk si tanaman cantik ini. Mungkin ada 20 lebih. Jadi ntar pakai pot NKT aja 5 cm yang ada traynya ya. Oke, jadi itu aja videonya sekarang. Besok baru kita lanjut setelah si baby Litops ini, bukan baby juga sih, yang tanaman remaja ya, si ABG Litops ini baru kita tanam. Oke guys, see you. Halo guys, nah ini udah saya siapin ya medianya. Jadi ini udah lepas sehari ya, ini juga udah kering. Jadi ini mau kita tanam ya guys, si Litopsnya. Nah, jadi seperti ini guys caranya.
Ini medianya yang seperti saya jelaskan kemarin ya guys. Pumice 90%, 10% perlite dan 10% peat moss. Kita tinggal buat lubang. Pelan-pelan aja guys bikin lubangnya sampai si litopsnya masuk. Nah, ini sudah cukup padat. Nah, seperti ini guys. Nah, tapi ini saya mau topping dengan akadama ya guys. Jadi akadama halus ya. Jadi saya pakainya maksudnya apa? Media saya yang media mixnya yang tadi pumice nggak sampai tinggi sampai pot atas ya. Jadi atasnya memang saya mau kasih topping akadama buat mengetahui kalau misalnya biasa indikasi kalau misalnya kita lakukan penyiraman. Jadi saya mau tahu kapan dia keringnya. Nah, kalau bisa litops jangan terlalu lama ya keringnya ya. Jadi media yang kita pakai itu poros guys. Nah, jadi seperti ini guys. Jadi, nah ini sih saya mau kasih osmokot aja satu, karena kata si bapak Australia ya, orang Australia itu dia selalu pakai osmokot satu, nggak masalah, satu aja cukup, karena si litops ini nggak terlalu rakus dengan nutrisi ya. Jadi satu aja cukup. Nah, jadi seperti ini guys cara kita menanam si litops. Nah, jadi setelah ditanam ini saya juga tidak melakukan penyiraman ya. Jadi kalau misalnya ditanam itu nanti takutnya kalau misalnya ada akarnya ada root damage, maksudnya akarnya ada luka. Jadi setelah mungkin 2-3 hari atau nanti ada indikasinya kalau misalnya ini kan agak sedikit butuh air ya, agak mengkerut, nanti baru setelah ada 2-3 hari baru kita siram. Nah, nanti kalau saya siramnya itu pun saya nanti mau gunakan biasa nanti dengan vitamin B1 guys. Nah, jadi buat penyiraman pertama doang ya guys. Jadi kan ini habis dari ekspedisi ini pengiriman, jadi biar akarnya tuh nggak stres. Jadi saya nanti penyiraman setelah 2-3 hari pakai vitamin B1. Nah, jadi seperti ini guys cara kita menanam si litops yang baru habis dari beli online ya. Nah, jadi oke guys, ini videonya kita skip dulu ya. Biasa nanti ini saya kerjain dulu. Nanti penempatannya saya akan kasih tahu. Biasa sih penempatannya ini kalau litops ini biasanya ya taruh tempat teduh, apalagi kalau saya misalnya khususnya di Jakarta ya. Jadi kalau misalnya taruh di full sun di Jakarta nggak pakai plastik UV, misalnya Anda mau taruh outdoor yang nggak pakai plastik UV ataupun paranet, ya itu sama aja litops litops Anda tidak akan bertahan lama. Jadi kalau bisa taruhlah di bawah under plastik UV ataupun paranet kalau memang misalnya Anda mau taruh di outdoor ya. Jadi mereka ini memang butuh sinar guys, jadi butuh banyak sinar, tetapi nggak sampai menyengat banget. Paling bagusnya kalau bisa sinar matahari pagi nggak masalah. Bahkan saya baca di sumber luar, bahkan terkena matahari sore pun bisa mengakibatkan sunburn. Nah, jadi memang si tanaman litops ini agak sedikit tricky ya. Walaupun memang mereka ini tanaman gurun, tetapi mereka ini tidak terlalu suka dengan sinar matahari yang terlalu menyengat guys. Oke, jadi ini saya kerjain dulu. Nanti penempatannya sekalian saya kasih tahu penempatan saya seperti apa lokasinya. Oke guys, sebentar saya kerja dulu ya. Halo guys, ini penempatan litops saya ya. Nah, jadi saya minta maaf kemarin, jadi saya lupa nih kemarin setelah selang seminggu saya baru ingat setelah saya mau editing video litops nih. Jadi saya lupa kasih tahu penempatan si litopsnya di mana guys. Nah, jadi ini saya update dulu ya. Jadi ini status setelah saya siram vitamin B2 guys. Jadi banyak yang sudah recover guys. Jadi semuanya sehat-sehat ya di sini nih. Kecuali yang memang satu pot ini guys. Jadi satu pot ini memang kartu mati, tapi kita nggak tahu juga ya. Kalau saya nggak pernah putus asa dengan tanaman yang saya dapat guys. Jadi namanya kita beli paket nih, dapatnya seperti itu tuh guys. Jadi kalau dilihat, kalau saya nggak repotting ini nggak kelihatan guys, karena di
tanamnya desek-desekan ya. Nah jadi ketutupan litops lain padahal itu geropak-geropak tuh seperti itu tuh guys, geropak. Ini juga udah ngebelah. Nah tapi nggak apa-apa, ini jadi sebagai bahan eksperimen, kali aja dia bisa selamat. Kalau selamat kan itu jadi pengalaman kita lagi. Jadi saya nggak pernah putus asa dengan tanaman yang misalnya datang sekarat pun, ya kita usahakan semaksimal mungkin sampai tanaman ini bisa survive di tempat kita guys. Kalau nggak bisa ya namanya kita sudah usaha ya. Jadi nothing tulus lah. Nah, jadi yang mau saya bagikan seperti ini guys. Ini litops, jadi sekarang saya udah taruh di sini ya guys. Udah penempatannya udah saya kondisikan. Ya, ini babynya guys, yang kemarin di video-video sebelumnya, dan ini adalah tanaman litops baby yang sudah berusia 4 bulanan guys. Masih kecil aja ya. Ya, karena tanaman ini ya enggak langsung besar begitu aja guys. Hutan kan nggak jadi dalam waktu hari ya, jadi kita butuh waktu tahunan untuk bisa lihat hasilnya. Nah jadi penempatannya seperti ini guys. Kalau dilihat saya taruh di bawah sinar plastik UV karena kondisi Jakarta kalau lagi panas ya luar biasa panas guys. Jadi kalau jam 12 ini saya naikin sampai lurus jam 12 ya, jadi sudah terhalang oleh plastik asbes. Jadi pas jam 12 menyengat sampai jam 1 jam 2 dia nggak kena guys, tapi dia tetap dapat sinar nggak langsung, jadi kan tetap terang ya, namanya kalau siang-siang ya tetap terang lah, jadi dapat sinar sepanjang hari tetap. Nah indikasi dia kekurangan cahaya adalah dia memanjang, tumbuhnya kurus, nggak bantet seperti ini, tapi sejauh ini aman guys. Jadi saya lihat nggak ada yang etiolasi, dan juga ini kalau kita lihat semuanya sudah nggak ada yang kerut guys, karena treatment dari vitamin B2. Ya sebenarnya nggak pasti vitamin B2 sih, air biasa juga mungkin bisa, tapi vitamin B2 itu biasa adalah biar akarnya nggak stres. Nah tujuan saya pakai vitamin B2 adalah supaya dia cepat beradaptasi dengan media ini, jadi cepat akarnya jalan dan juga mampu beradaptasi dengan media. Kalau orang luar bilangnya establish roots. Nah jadi kemarin ini kan sebenarnya yang harus Anda ketahui, kalau litops seperti ini guys, dia kan mau splitting nih tandanya. Yang lain masih belum split ya, tapi dia sudah mulai membelah yang ini. Nah kalau yang seperti ini kita tidak perlu melakukan yang namanya penyiraman guys. Jadi kalau dia lagi splitting jangan kita siram lagi. Nah yang harus kita siram lagi adalah yang ini guys, karena kemarin datangnya jelek banget guys. Ini bener-bener keriput sampai atasnya ini keriput nih guys. Kalau Anda lihat mungkin di sebelumnya kelihatan ya samar-samar. Di video yang ini yang saya skip setelah beberapa hari, yang awal-awal mungkin kelihatan dia bentuknya jelek sekali. Nah tapi dia udah lumayan di cover ya guys, cuma ada kerutan sedikit lah gitu. Nah ini nanti akan saya siram sedikit aja guys, jadi nggak banyak-banyak, di sekitaran media. Mungkin 2-3 hari lagi saya siram dengan air biasa. Begitu tanaman bodinya sudah oke seperti ini, saya tidak melakukan penyiraman karena ini video pada bulan Februari awal guys. Nah di bulan Februari awal sini Anda harus pahami juga ini adalah siklus dimana kalau misalnya litops di negara luar kebanyakan itu adalah winter guys, jadi musim dingin. Kalau musim dingin itu mereka tidak melakukan penyiraman, bahkan sedikit sekali mereka melakukan penyiraman kalau kondisi-kondisi tertentu seperti keriputnya parah seperti yang ini ya, ataupun baru reporting karena kasus tertentu. Nah tapi kalau misalnya yang sudah lama, yang maksudnya yang sudah di media udah lama nih, udah tahunan, biasanya sih mereka tidak perlu reporting lagi, dan biasanya mereka akan splitting seperti ini. Nah kalau udah di media tahunan ya nggak reporting, ada baiknya kalau seperti ini Anda jangan siram guys, karena kalau dia splitting itu dia namanya apa ya, akarnya itu nggak jalan guys. Jadi akarnya itu stop atau bisa dikatakan juga dorman, yang kemudian si tanaman yang di dalam ini yang mau keluar nih, mau nyembul dari dalam itu mendapat air dan kelembapan dari si daun luarnya ini guys. Jadi yang bekerja ini daun luar, nanti daun luarnya kering, kemudian tanaman barunya keluar dan akarnya baru mulai jalan. Nah itu baru kita lakukan penyiraman lagi. Nah jadi di musim-musim hujan seperti ini ada baiknya kita monitor aja guys seperti ini. Kalau badannya masih bagus ataupun kerut, kalau dia kerutnya mau splitting seperti ini, yang ini kayaknya saya ada contoh nih guys.
Nah, ini kan dia kayaknya mau splitting nih guys. Ada kerut sedikit. Ini lebih baik kita pantau aja guys. Jangan kerut sedikit seperti ini kita siram. Biarin aja. Kalau dia kerutnya lebih jelek lagi, ntar baru kita siram. Jadi kalau kita nggak yakin, lebih baik kita jangan melakukan yang namanya penyiraman guys. Oke, jadi penyiraman yang berlebihan itu pada tanaman litos malah membuat si litos ini mati guys. Jadi ini tanaman yang cocok buat orang yang tangannya nggak keisengan nyiram-nyiram atau sering-sering nyiram. Kalau sering-sering nyiram bisa mungkin tanaman harian, kangkung kayak apa kayak yang biasa disiramnya tiap hari juga nggak masalah. Nah tapi kalau tanaman litos ini kita harus monitor aja guys. Jadi kalau misalnya dia perlu water, badannya mengkerut, dan kalau dia lagi splitting jangan disiram. Kalau dia lagi berbunga itu kita harus siram. Kemudian kalau bunganya udah kering, stop watering dulu karena dia mau masuk musim winter. Jadi begitu aja guys siklusnya. Nah itu sih ilmu yang saya dapatkan dari situs luar guys. Masalahnya di kita ini cuma 2 musim guys. Nah saya juga masih bingung, masih raba-raba. Tapi pasti nanti kedepannya akan saya update. Kalau misalnya yang sudah splitting seperti ini sih ya berarti kita nggak usah siram guys. Oke, jadi ini aja cara kita unboxing dan merawat si tanaman litos yang baru beli online guys. Apalagi yang beli paketan. Kalau anda belinya satuan seperti ini biasanya perawatannya lebih mudah. Tapi kalau misalnya anda beli paketan biasanya itu kan lebih murah tuh yang kayak saya. Nah kalau dapatnya seperti ini ya dirawat. Kemudian ya ada baiknya anda melakukan reporting satu-satu seperti ini. Karena ya gitu guys. Misalnya yang ini tadi saya bilang masih kerut. Dia kan butuh disiram. Kalau dekat sama dia gimana guys? Karena dia lagi splitting nih. Nah, Anda jadi bingung melakukan penyiraman. Yang ada nanti malah salah satu mati. Kalau ini nggak disiram, ntar ini yang mati. Kalau disiram, biar dia nggak keriput, ntar ini yang mati. Nah, gitu kan jadinya dilema. Nah, tapi itu kalau Anda nggak reporting tanamannya satu persatu seperti ini. Kalau Anda reporting seperti ini ya jadi Anda lebih gampang monitor. Nah, jadi gitu guys ya. Jadi kalau menurut saya buat pemula ya lebih baik kalau misalnya kita beli yang langsung banyak, ya satu-satulah kita kasih pot gitu. Jadi kita bisa monitor dan juga sekaligus kalau mati nggak langsung semuanya mati. Jadi kita bisa cek satu-satu. Oh ini misalnya kurang air, kita coba siram Misalnya 2 ini keriput nih. Kalau kita nggak yakin kita siram dulu satu. Misalnya yang ini udah sembuh nih, udah balik lagi sehat, ya baru kita siram yang kedua. Kalau misalnya pas kita siram dia mati gitu kan, ya lebih baik kita nggak usah siram yang kedua. Jadi kita ada namanya apa ya, bisa kita bikin percobaan lah, istilahnya coba-coba. Oke guys, itu aja tips saya kali ini. Semoga video saya tentang Silitops ini membantu guys. Oke, jadi jangan lupa seperti biasa subscribe channel saya dan ikuti terus channel saya supaya kedepannya saya jadi semangat buat update-update tentang seputar tanaman hias seperti ini guys. Oke, jadi thank you for watching and see you at the next video guys. Oke.